Jadi jawabannya menggunakan Excel. Kemudian kalau misalkan mau di copy, ya, kalau misalkan mau di copy paste ke Word, ya, itu bisa di capture. Misalkan contoh ya, ini saya capture jawabannya soal nomor 1, saya capture nih, saya copy, pindahin ke Word. Nah, boleh seperti ini, ya. Nanti di Word-nya tinggal diatur batasnya ini, ya. Oke, tinggal dikasih keterangan penjelasan ini soal 1. Jadi informasinya sudah dikerjakan di Excel, terus di copy ke Word. Atau kalau mau pakai pakai Excelnya sendiri boleh, silakan. Cuma nanti hasilnya nanti karena dia ini sheet bentuknya, saya nggak tahu nih apakah bisa dicetak. Jadi nanti berlembar-lembar, satu lembar, satu file, satu lembar, satu sheet. Jadi ngerjain ini satu sheet, satu sheet pertama soal pertama, sheet kedua soal kedua, sheet ketiga soal ketiga, sheet keempat soal keempat jawaban. Terus bisa di copy, ya kalau kurang jelas misalkan ini copy yang ininya aja nih, ya, di print screen, terus kemudian diambil datanya, pindahin ke Word. Ya, oke. Nah ini bisa soal kedua, misalkan itu ya jawabannya. Jadi nanti tinggal dikasih name, terus kemudian kalau ada penjelasan lain tinggal diketik, misalkan penjelasannya apa, gitu. Ya, oke itu teknisnya. Nanti tinggal di PDF kan, terus diupload. Itu teknis untuk di soal. Jadi nanti mengerjakannya sheet pertama, sheet kedua, soal ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, nanti pindahin ke Word, atau kalau misalkan repot, terus kalau mau ke apa langsung dari Excel, pengalaman kemarin, ya tahun kemarin itu, pada saat dia langsung print aja ke PDF. Nah ini nanti kepotong kalau dia nggak kayak kita ngeprint di Word lah, apa di Excel gitu ya misalkan ini. Nah ini kan kepotong dia kadang-kadang di sini. Nah ini kayak gini ya, kepotong di sini. Nah jadi kalau mau dipindahkan ke apa? Kalau misalkan mau nanti dipindahin ke Word atau tetap mau pakai Excel, diatur ininya, jangan sampai salah, ya, diatur. Jadi biar nggak kepotong. Tuh halaman keduanya isinya ini, seperti itu. Jadi diatur sama kalian, jangan sampai kepotong. Nah ini kan batasnya dengan titik garis-garisnya nih, putus-putus. Ya itu karena tahun kemarin angkatan yang di atas kalian itu langsung print aja dia PDF. Hasilnya pas dilihat halamannya ke bawah dan segala macam. Ya, jadi kalau dia satu lembar berarti ini PDF print satu. Tapi kalau di capture ke Word, capture ini contoh ke Word kan enak nih, ya. Walaupun memang nggak bisa diedit sama saya, nggak apa-apa. Saya pengen lihat ini hasilnya. Nah, kalau misalkan mau penjelasannya, rumusnya di copy bisa. Kan rumusnya bisa diambil ini, ya. Rumusnya bisa nggak ya view ya? View rumus, view formula ada nggak di sini? Nah, jadi bisa kita view kalau nggak salah saya ada di sini ya, bisa dilihat rumusnya. Atau misalkan satu ditunjukin gini, nah rumusnya di capture. Ya, satu ini ya, di double klik. Nah ini dilihat rumusnya kalau misalkan itu, oke kelihatan. Atau rumusnya di copy semua. Sebentar saya cari view rumus. Ada nggak di sini? Formula, formula, formula. Nah, show formula ini ya, di bagian formula ada show formula. Tuh, keluarnya rumusnya semua. Nah, satu lagi di copy, misalkan ini, print screen. Ya, ya, di print screen seperti ini. Terus kemudian pindahin ke Word. Ini jawabannya misalkan. Nah, ini penjelasannya rumusnya. Untuk meyakinkan benar bahwa soalnya rumusnya gini. Ya, oke, seperti itu. Jadi bisa ditampilkan formulanya. Atau misalkan mau di capture semuanya, ini satu layar biar kelihatan ABC-nya. Ininya diatur dulu ya, rumusnya biar kelihatan semua. Nah ini baru di capture sama ABCD-nya. Nah, sama ininya kelihatan. Oke, penjelasannya. Oke, ya. Nah ini kelihatan nih. Ini hasilnya, ini penjelasan rumusnya. Seperti itu. Oke, power eksponen 1, oke, berarti C6 ini. Ini C6, C7, C8. Oke, berarti dia ngambilnya dari sini. Seperti itu. Ya, jadi bisa kita gunakan itu. Itu teknis tentang apa? UTS ya. Jadi sekali lagi UTS dilaksanakan jadwalnya sesuai dengan jadwal perkuliahan. Artinya berarti minggu depan mulainya. Hari Rabu jamnya mungkin sekitar jam setengah satu. Nah jadwal itu
adalah jadwal untuk kita mendownload soal. Nah, karena waktunya saya lupa. Waktunya itu apakah oke, karena kita teori, kalau teori berarti 1 kali 24 jam. Nanti saya set ke apakah teori, apakah praktek. Kalau dia praktek 2 kali 24 jam, berarti ada 2 hari waktunya untuk upload batasnya ya. Ada batas toleransi. Tapi jangan last minute. Jadi jangan misalkan mentang-mentang 1 kali 24 jam, udah di menit ke 24 uploadnya. Nah, kemarin informasi dari Pak Hatta, jangan di menit ke 24 inputnya. Jadi kalau bisa di 23, karena aslinya sebenarnya bukan 24 jam, tapi 23 jam dia sebenarnya. Ya, aslinya di sistemnya itu. Jadi jangan jangan pas last minute seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan mencoba ngupload terjadi kegagalan, cepat dikabarkan di WA ke saya, ya. Cepat kabarkan ke saya, Pak udah nyoba upload gagal. Coba dulu, jangan dulu di WA ke saya, coba dulu apakah karena filenya gede, apa koneksi atau apanya. Ya, kalau trouble di sistemnya nanti saya sampaikan ke yang berwenang, tapi kalau misalkan filenya gede, tolong diminimalisasi filenya. Ya. Terus kalau soalnya susah, cari sendiri gitu ya, seperti itu. Oke, itu tentang UTS. Ada pertanyaan yang lain tentang UTS ini? Berikutnya adalah tentang ujian tugas-tugas. Tugas-tugas yang ada di materi yang kita sampaikan, kalau bisa saya tunggu sampai akhir UTS. Ya, jadi saya mau closing UTS yang sebelum UTS. Jadi gini, tugas-tugas yang sebelum UTS saya mau closing setelah UTS. Jadi kalau yang belum silakan kumpul. Berarti kalau Rabu depan saya tunggu sampai akhir UTS, berarti tanggal 20, tanggal 21. Semua tugas harus masuk ya. Nah, kalau sudah keblokir atau udah kekunci di Edmodo-nya, email aja ke saya. Pak, tapi kasih tahu tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas berapa, seperti itu. Mau saya closing, terus mau saya nilai semua UTS-nya. Jadi biar nanti nggak terlalu banyak beban meriksanya nanti setelah UTS. Jadi kerjakan tugasnya, saya kumpul semua tugas dari pertemuan pertama sampai terakhir, sampai sampai dengan materi terakhir, terus kemudian kalau misalkan di Edmodo-nya mesti dibuka, silakan dikirim. Tapi kalau udah di email ke saya. Seperti itu, ya. Jadi ketika nilai UTS selesai dikoreksi, tugas juga udah selesai dari saya. Jadi saya nggak ada beban meriksa tugas lagi di tugas sebelum UTS. Jadi seperti itu informasinya. Yang tidak mengumpulkan berarti nilai sebelum UTS-nya tugasnya kosong. Berarti tidak saya terima lagi setelah UTS. Ya, jadi tugas barunya beda lagi. Jadi dia sisanya dari situ. Yang sudah mengumpulkan kemarin sama yang mengumpulkan yang nanti itu berbeda penilaiannya, tetap ada perbedaan. Ya, yang duluan sama yang terakhir ada perbedaan tetap. Ya, itu nanti dari saya yang memberikan penilaian. Seperti itu. Jadi yang Pak kemarin tugasnya pertama sama yang sekarang ngumpul ya enak yang sekarang Pak, bisa nyontek punya temannya. Tetap dibedain ya. Itu ada di saya nanti penilaian. Saya nanti sudah tandain beberapa tugas ya dari yang kalian kumpulkan itu. Oke, dari saya itu yang tentang UTS. Ada pertanyaan silakan. Cukup? Oke. Kemudian yang berikutnya tentang materi ujian materinya ya. Nah, di UTS kita ini sebenarnya materinya sudah ada semua di sini. Saya sudah sampaikan juga di video juga tentang penjelasan UTS itu. Sorry, tentang materinya. Nah, yang kita bahas sebenarnya satu topik utama. Yang pertama adalah penyelesaian persamaan nonlinier. Ya. Jadi yang kita pakai adalah slide pertemuan 00, kontrak penjelasan sampai pertemuan ke-7. Ya. Sampai pertemuan ke-7. Sampai slide 7, slide 7. Ya, slide 7 isinya. Karena slide 8 sampai 13 itu nanti isinya adalah untuk pertemuan untuk setelah UTS. Jadi pokok bahasanya cuma satu, bagaimana cara menyelesaikan persamaan nonlinier. Nah, metodenya yang berbeda-beda. Ada dengan metode tabel, kemudian metode biseksi, regula falsi, iterasi, Newton-Raphson, dan terakhir adalah metode secant. Jadi bisa jadi satu soalnya itu satu, dikerjakan dengan berbagai macam metode. Seperti itu. Ya. Ntar saya coba buka dulu contoh soalnya. Nanti saya upload di sini UTS ya. Oke. Soal ujian.
Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Gendering. Nah, ini nih. Soal metode numerik ya. Loh, kenapa? Nah, ini ya. Jadi bisa jadi soalnya gini ya. Soalnya satu. Soalnya satu ya. Nah, kalau mau dan nanti ini bisa saya upload ini ke Edmodo. Tapi dikerjakan dengan metode yang berbeda ya. Oke. Nah, selesaikan dua persamaan pilihan tadi, misalkan gini. Kan ini ketentuan milih soalnya. Banyak banget Pak ini nggak bakalan selesai. Ya iya, pasti nggak selesai. Nah, kalian pilih dua persamaan mana dari soal 1 sampai 11 ini. Gunakan metode, nah ini. Jadi masing-masing soal, nomor dua soal itu kerjakan dengan 3 metode. Jadi ada 6 ya, ada 6. Seperti itu. Ya, jadi persamaannya akan sama ini. Persamaannya sama. Ya, persamaan sama. Nah, soal yang berikutnya ada tentang soal konversi ya, seperti biasa. Oke. Kemudian yang soal berikutnya pilih 2 dari 3 soal. Seperti itu ya. Jadi model soalnya seperti ini. Ini ya. Jadi sekalian saya bikin karena ini daring gitu ya. Saya bikin sekalian aja. Nanti tinggal persamaan ini yang menyesuaikan dengan soal-soalnya seperti apa. Metodenya nanti selesaikan. Oke. Gitu ya tentang tentang tipe soal. Oke. Nah, kemudian yang pertanyaan yang paling sering ditanyakan di tugas juga ada beberapa teman yang jeli gitu ya. Ada yang tanya, "Pak, kalau range-nya nggak ada gimana, Pak?" Range-nya ya, range-nya ini. Misalkan soal ini kebetulan dikasih range-nya. Ya, atau range-nya ini salah. Nah, ingat ya, kalau kita menyelesaikan persamaan nonlinear, itu sebenarnya yang dicari adalah mencari perpotongan antara kurva garis itu terhadap sumbu X. Nah, contoh misalkan ini. Sekalian bisa buka software ini, ya. Oke, namanya cari di internet itu namanya GeoGebra. GeoGebra. Ya, GeoGebra dibuka GeoGebra ini, terus cari application download. Nah, cari yang paling bawah nih, yang namanya ini. Download ini. Jangan di-download kalau mau di lokal. Pakai yang internet aja di start. Nah, di sini. Ya. Kalau nggak punya Microsoft Matematik, jadi bukanya pakai yang internet aja nih, dibuka. Oke. Nah, sekarang lihat soal pertama tadi. Jadi kalau misalkan untuk ngujinya ya, jadi ngeceknya gini. Nah, sekarang 3E ini soal pertama. 3 dikali ya, E itu pilihnya ini E-nya. Suara ini ke atas dulu biar kelihatan. Ada nggak nih? Nah, ini E-nya mana nih? Oke, ini fungsinya kita klik. Nah, cari ini E pangkat ya. Ini kan E pangkat minus X. Nah, E pangkat min X. Nah, gitu ya. Terus kemudian di sininya jangan lupa. Nah, ya. Terus kemudian min 5. Enter. Oke, ini saya gedekan. Nah, keluar di sini adalah gambarnya. Nah, gambarnya di sini. Ini gambarnya kan gini, saya kecilin dulu ya gambarnya. Nah, gini. Jadi yang sebenarnya soal-soal yang kita kasih itu adalah mencari titik potongnya ini ada di mana terhadap garis ini, terhadap sumbu X-nya. Kalau kita lihat ini kan perpotongannya kan ada di sini ya titiknya ya, yang hitam ini kan. Artinya kan range-nya antara 0 sampai min 1. 0 sampai min 1. Nah, ini. Ya. Jadi gini itu. Berarti cek di soalnya. 0 sampai min 1. Oke, benar ini berarti. Ada nih titiknya. Ya. Nah, sekarang kalau saya rubah, kalau misalkan saya rubah ya, soal ini tadi saya rubah, saya tambah gantiin tambah di sini. Oke, nah ini saya tambah. Oke, nah ini kan enggak nih. Nah, kalau ini soalnya seperti ini kan plus 5 ya. Plus 5 saya ganti. Kan enggak ada titik potong terhadap sumbu X-nya kan enggak ada di situ. Jadi kalau saya kasih soalnya misalkan tadi itu mana sih tadi? Mana sih ini ya. Kalau saya kasih min 1 sampai 0, berarti soal itu bukan salah, tapi range-nya ini yang salah. Karena apa? Nggak bisa diselesaikan ini soal ini. Berarti kita nggak bisa pakai metode. Berarti ini nggak ada titiknya nanti kalau kalau kita cari gini, karena dia di atas. Gitu ya. Jadi kalau ini saya balikin lagi. Kalau kita minus ini nanti
Kita masukin sini. Nah, itu kita mencari titiknya di sini range-nya. Tuh. Jadi jawabannya itu akan ketemu kalau di zoom 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 gini dia ketemu titik itu min 0,5 kira-kira. Aslinya bukan 0, min 0,5 aslinya. Kalau kita zoom lagi, tuh titiknya tuh bukan 0,52 sampai 0,50. Tuh kalau di zoom lagi, kita zoom lagi 51 bukan 50 ternyata 51 tuh. Ya. Jadi hasilnya tuh akan kelihatan di situ. Gitu. Gitu juga untuk soal yang berikutnya. Misalkan soal berikutnya, ya saya ganti ini. E pangkat min X, nah, min 2X. Ya, min 2X. 2X, enter. Oke, saya gedekan. Tuh, nih garisnya gini, grafiknya. Tuh, kurvanya. Tuh, ya, agak melengkung. Nah, ini titiknya kita cari nih. Artinya dia ada di antara 0 sampai 1. Soalnya dilihat 0 sampai 1. Di sini berapa? Tuh, 0 sampai 0,5. Ya, tinggal kita cocokin 0,05 itu benar nggak di sini? 0,0. Nah, ini kan benar kan? Artinya titik potongnya ada antara ini sama sini. Oke, berarti range yang di soal ini benar. Gitu, ya. Berikutnya sama. Jadi kalau misalkan nyari, Pak, nggak ketemu hasilnya nih, Pak. Aduh, jawabannya yang mana? Coba cek dulu range-nya dengan gambar yang tadi, dengan software GeoGebra tadi. Berarti kalau nggak ada, berarti nggak ada. Nah, kalian bisa rubah sendiri. Misalkan ada nggak ya contohnya nggak? Ya, kalau misalkan nggak ada, rubah sendiri. Kasih catatan aja nanti di situ. Pak, soal range ini saya cari di titik ini nggak ketemu. Ya, adanya di sini. Ya, silakan seperti itu dikasih komentar penjelasan. Oke, itu ya. Sampai sini ada yang tanyakan buat UTS-nya. Ya, jadi GeoGebra ini bisa dipakai untuk kalau kalian mau mencoba. Nah, berikutnya juga langsung saya lompat nih. Di materi kita itu ada yang menggunakan turunan. Nah, ini kan turunan. Metode apa yang pakai turunan? Masih ingat? Metode Newton-Raphson. Kita buka nih slide-nya nih. Oke. Oke, saya langsung lompat-lompat ya materinya. Nah, ini kan contoh soalnya nih. Nah, ini. Nah, ini kan ada yang turunan-turunan gini. Ya, waduh, harus menyelesaikannya dengan turunan, Pak. Turunannya berapa ya? Soalnya misalkan ada nggak di sini? Nah, ini soalnya. Aduh, turunannya berapa nih? Turunan soal ini. Kalau menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, buka pakai GeoGebra. Jadi nggak usah lagi mikirin cari manual pakai manual gitu-gitu. Tinggal kita masukkan aja persamaannya. Saya ubah tadi ini ya. Nah, ini. Oh, sorry. GeoGebra itu ini. Oke. Nah, saya masukin. Ini saya hapus dulu. Saya delete. Ya. Saya masukin E pangkat. Pilih di titiknya. Ini saya gedekan dulu. Cari yang E pangkat. Nah, ini E. Ya. E pangkat X. Nah, E pangkat X. Ingat kursornya, kedap-kedip kursornya di sini. E pangkat X ya, terus kemudian klik di sini kursornya min 5 ya, min 5 terus kemudian E kuadrat. Nah, E kuadrat. E topi ya, pangkat misalkan kuadrat. Kuadrat itu ada di sini. Nah, ini kuadrat ya, carinya di sini. Misalkan ini dihapus. Nah, carinya ini, kuadrat. Carinya di sini, tambahin. Nah, ini E. Dikali E. Itu ya, soalnya. Nah, terus enter. Nah, ini turunannya. Ya, jadi nggak usah mikirin lagi turunannya berapa ya, Pak? Ya, turunannya. Langsung aja di sini tadi, di GeoGebra ini. Tuh, turunannya min 5E kuadrat plus E pangkat X. Ya, jadi nggak usah dicari-cari macam-macam di situ. Sorry, turunan bukan itu. Turunan itu, sorry, saya salah. Turunan itu cari di, nah ini, DDX, sorry, ininya lupa kita. Ini, derivat ya. Ininya saya ulangi lagi. E pangkat X, E pangkat X, ya. Terus dikurangi 5, ya, 5, terus kemudian pangkat kuadrat, 5 kuadrat. Nah, ini dikali E kuadrat. Nah, ini ya, saya enter. Nah, ini turunannya, E pangkat X. Ya, ini saya close. Ya, nah ini turunannya, E pangkat X. Tuh, di titiknya saya hapus dulu biar nggak banyak double. Nah, ini garisnya. Ya, jadi kalau kita lihat titik potongnya mana nih? Titik potongnya.
Tuh, ini titik potongnya itu panjang ini. Sepanjang titik ini. Jadi dia sama dengan 0 ini. Ininya tuh memotong di sini nih. Jadi semua titik ini adalah titik potong semua nih. Jadi kalau di soalnya ini, tebakan awalnya X0, nanti titik awalnya udah bener dia, 0 semua bener dia situ. Ya, jadi kalau kalian mau mencari turunan, jadi nggak perlu menggunakan hitungan manual. Cukup di apa? Kita ketik di sini. Ya, atau turunan yang lain, misalkan turunan yang ke soal kedua. Turunan soal kedua itu mana sih tadi? Gitu. Min E pangkat X. Ya, tinggal dipilih derivatnya apa. Saya copy sini ya. Saya ketik di sini. Ya, saya cari klik fx, cari E. Ya, oke, min X ya. Oke, depannya ada min, kasih min. Oke, kemudian plus X. Plus X. Nah, jangan lupa depannya ada derivat. Oke, kita copy dulu nih. Saya lupa tadi. Cari ke fx, cari yang derivat DE dx. Nah, ini. Oke. Enter. Ini turunannya. Turunan X kan 1. Ya, turunan min E pangkat min X. Karena ini min pangkatnya plus jadinya. Udah tinggal dimasukkan ke soal seperti ini tadi. Seperti ini, turunannya udah dapat untuk menentukan nilai fx-nya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Nah, sekarang terakhir ya. Terakhir kalau tidak ada, jangan lupa absennya sambil jalan diisi. Saya mau coba review dulu sebentar, mau saya ulangi dulu. Bahwa ada yang kita pelajari itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 metode yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persamaan nonlinear. Metode pertama adalah metode tabel. Metode tabel. Saya buka dulu metode tabel ini. Ya. Nah, metode tabel. Oke. Oke. Nah, metode tabel ini sebenarnya adalah secara umum itu hanya memasukkan nilai-nilai batasnya aja. Jadi kalau misalkan kita punya soal, ya kita diminta memasukkan titik-titiknya itu ada di angka berapa range-nya ini. Misalkan ini contohnya ya. Contohnya ini. Misalkan oke. Nah, ini range-nya adalah min 1 sampai 0. Nilai pembagi 10. Artinya min 1 ini sebagai batas bawah. Ini batas bawah. Terus 0-nya itu adalah batas atas. Ya. Jadi cuman paling sederhana metode tabel. Jadi kalau kita nggak tahu, kita tinggal masukin batas. Range-nya berapa? Nah, range ini bisa dicari pakai tadi itu, pakai rumus yang tadi, pakai pada grafik tadi. Tapi kalau di soal biasanya dikasih di sininya range-nya. Nah, kemudian cukup dengan memasukkan nilai X-nya ini berapa ke persamaan yang kita mau tentukan tadi. Persamaannya ini kan fx sama dengan 1 plus X dikali E pangkat min X. Tinggal dimasukkan. Masukin nilainya. Pakai Excel kalau sudah jadi 1, tinggal di copy ke bawahnya. Copy ke bawah. Seperti itu. Ya. Nah, ini kenapa 10? Karena nilai atas, batas atas ditambah dengan batas bawah bagi 10 nantinya. Ini dapatnya selisihnya ada 10. 0,1 semua nih turun. 0,1 tambah 0,1 tambah 0,1 selisihnya ini. Ya. Nah, jawabannya dari mana ngelihatnya? Jawabannya itu dilihat dari seberapa banyak terjadinya perubahan tanda. Yang disebut perubahan tanda itu dari minus menjadi positif. Lihat nilai X-nya ini. Nah, ini. Ya. Yang ini nilainya kan minus, 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 minus. Di sini plus, 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 plus semua nih. Plus. Nah, plus, minus. Artinya ketika terjadi perubahan tanda terjadi dari minus ke plus atau sebaliknya dari plus ke minus, maka jawabannya itu nilai X itu ada di antara dua titik itu. Nah, ini min 0,6 dan min 0,5. Jawabannya ada di sini. Jadi, kita bisa memilih. Mau milih yang bawah ini boleh, yang atasnya ini boleh. Nah, pemilihan yang mana boleh, yang mana tidak, itu dilihat dengan errornya tadi. Mana yang paling kecil yang kita mau.
Ya, kenapa kita milih? Nah, kita milih 0,6. Kenapa? Karena nilainya minus ini lebih kecil dibandingkan karena persentase errornya lebih kecil dibandingkan dengan milih yang 0,5, min 0,5. Jadi ini. Nah, kemarin terakhir ada yang tanya ke saya, Pak, menentukan errornya dari mana, Pak, kalau soalnya nggak ada? Jangan jangan khawatir. Yang dikatakan error tuh gini. Jadi kalau misalkan 2 ditambah 2, ya aslinya kan 4 ya. Oke. Terus kemudian tiba-tiba ada anak yang jawab 2 tambah 2 itu, dia tulisnya 10. Ada juga yang bilang 2 tambah 2 itu sama dengan 5. Ada juga yang bilang 2 tambah 2 itu sama dengan 20. Empat jawaban ini itu tidak salah. Ya, kalau ditanyanya kalau di mata kuliah metode numerik, tapi kalau di kalkulus langsung salah. Tapi kalau di metode numerik nggak salah. Nah, salah, sorry, yang menentukan dia bisa sesuai atau tidak jawabannya itu adalah dari selisih. Nah, selisih 10 dari ke jawaban yang ini ke sini, yang ini ke sini, itu mana yang paling besar? 20, Pak. Karena 20 min 5 itu 15. Sedangkan 10 min 4, 6. Sedangkan 5 min 4 sama dengan 1. Nah, 1 lebih kecil. Artinya baik dia jawabnya 4, baik dia jawaban 5, yang lebih tepat jawabannya adalah 4 dan 5. Tapi kalau 4-nya tidak diperhitungkan, maka jawaban 5 yang lebih tepat. Seperti itu. Kenapa pilihnya 5? Karena prosentase error yang dihasilkan dari sini kecil. Seperti itu. Jadi kita milih yang kecilnya. Dari hasil sini yang paling kecil. Minus lebih kecil kan daripada positif kan? Seperti itu. Itu ya. Itu metode metode tabel gampangnya. Oke, saya skip aja ya metode tabel. Silakan ada pertanyaan ya. Oke, terus close. Kita buka metode yang kedua, metode biseksi. Bisection. Oke. Nah, untuk metode biseksi ini berbeda dengan metode tabel. Bedanya gimana? Karena dia punya batas atas dan batas bawah yang sama dengan metode sebelumnya. Dia punya sama dengan metode metode tabel tadi. Dia punya nilai batas atas sama batas bawah range-nya. Yang membuat dia berbeda adalah ada nilai tengah. Jadi sebenarnya gini, ketika saya punya batas A-nya di sini, ini batas atasnya sama batas bawah, range ini nanti akan dipotong dua, ya. Ini ditambah dipotong dua. Kenapa? Karena kan ini nilai X-nya ada di tengah nih, X. Nah, nilai X inilah yang nanti akan mempengaruhi posisi akar itu lebih condong ke kiri, mendekati A, atau mendekati B. Tapi kalau dia mendekati A, maka B-nya kita nggak pakai. Berarti batasnya berubah range-nya. Dari A menuju X. Tapi kalau posisi akarnya ada di B, maka yang A-nya kita coret. Maka akar itu, nilai X-nya itu ada di kisaran antara X sampai B. Itu konsep filosofinya ya. Nah, perubahan-perubahan tanda itu dilihat dari sini, ketentuannya di sini. Nah, ini tuh. Jadi ketika nilainya kurang dari 0, maka B-nya X. Maka nilai B yang ini berubah jadi X. Maka ambilnya ke sisi sini dia. Tapi kalau sebaliknya, A-nya jadi X, A-nya maju ke sini, maka AX-nya yang diambil. Jadi perubahannya gitu. Nanti jadi gini dia. Kalau kita punya kalau saya punya A, B ini, tengahnya nanti X. Nah, nanti yang X ini jadi A misalkan di sini. Kan titiknya awalnya jadi gini sampai sini. Nanti ada tengah lagi X lagi. Jadi lama-lama awalnya di sini, terus bisa jadi sampai segini. Jadi nanti ke tengahnya ini kan tengah. Tengah, kemudian tengah, terus tengah. Terakhir makin lama makin ke menuju titik aslinya, menuju akar nilai aslinya. Disitulah cara kita menyelesaikan metode biseksi. Ingat kata-kata bisection itu B itu dua, ya. Biseksi itu B itu dua, section itu bagian. Jadi membagi menjadi dua bagian. Ya. Nah, cara ngitungnya gimana? Oke. Cara ngitungnya gini. Nah, yang ini tadi, yang soalnya, oke, ini soalnya nih. Range-nya ditentuin min 1, 0. Nah, titik awalnya adalah min 1 sampai 0. Nilai tengah dari mana? Hitung dari X ditambah A ditambah B bagi 2, min 0,5.
Masukin nilai fx ini, yang ini masukin ke persamaan ini, fa-nya masukin ke dalam persamaan ini. Gitu. Ya. Nah, yang berikutnya, lihat algoritmanya tadi. Kalau dia hasil perkaliannya kita lihat. Kalau hasil perkaliannya itu ternyata lebih kecil atau lebih besar, nih, ini. Mana sih? Nah, ini. Lebih kecil, lebih besar. Maka kalau dia lebih kecil dari 0, B-nya jadi X. Nah, ini lihat ini, hasil perkalian. Jadi kita harus kalikan dulu FA sama FX ini. FA sama FX ini harus kita kalikan dulu. Nah, ini contohnya. Waduh, bingung Pak ngalikannya. Nggak usah. Ini lihat minus, ini lihat positif. Kalau minus dikali positif, pasti hasilnya minus kan? Nah, nilai minus itu, apakah lebih kecil apa lebih besar dari 0? Gampangnya kan gitu ngelihatnya. Jadi nggak usah ngitung, waduh ini harus pakai kalkulator Pak. Nggak usah. Lihat tandanya, ini positif, ini minus. Kalau minus dikali dengan positif, hasilnya minus. Kalau minus, pasti lebih kecil dari 0. Nah, kalau dia lebih kecil dari 0, lihat di algoritmanya tadi. Ya, kemana dia arahnya yang berubah? Tuh, lebih kecil dari 0. B-nya jadi X. Ya, B, nilai B ini ambil dari X ini. Gitu. A-nya tetap. Baru masukin lagi nilainya. Terus kemudian lihat hasil perkaliannya ini. Nih, ini kan minus-minus. Kalau minus dikali minus, jadi positif kan? Nah, nilai positif inilah dibandingkan apakah lebih besar. Kalau dia lebih besar dari 0, maka yang berubah ini 0,75. Ini diambil ke sini. Nah, beda sama beda sama beda sama ini artinya untuk membedakan ini positif, ini negatif sebenarnya. Jadi ini tanda ini beda, ini artinya ini beda. Ini negatif negatif sama, negatif negatif sama, ini beda. Jadi if ini tulisannya beda, maka ini di copy ke sini. Maksudnya gitu, pakai rumusnya. Ya. Nanti karena ini range-nya 1 sampai min 1 sampai sampai 0, terus kalau kita jalankan terus, kita lihat sama seperti sebelumnya. Kalau nilainya itu sudah tidak berubah, ya ini kan tidak tidak terjadi perubahan atau titiknya errornya menentukan di sini batasnya. Ini kan udah min 0,0036 nih, udah kecil banget ini. Nah, karena kita butuhnya sampai 10 iterasi, karena ini cuma 10 iterasi, maka jawabannya ada di sini. Ya, nilai X-nya itu. Jadi, persamaan ini, perpotongan terhadap sumbu X-nya itu adalah di sini. Waduh, bener nggak ya? Coba deh. Coba ya, kita hapus dulu nih. Set. Kita hapus. Oke. 1 plus X dikali E pangkat min X. Oke. Nah, ini saya majukan. Nah, ini titiknya. Kita lihat nih. Tadi jawabannya, kalau kita lihat kan, min 0,567 ya. Min 0,567. Nah, ini kan min 0. Nih, ini saya gede ini titik ini tuh. Min 0,5 ya. Kita yakin ini 0,4, ini 0,6. Lihat. Kita majuin terus tuh. 0,5, ini 0,6. 567 kan tadi jawabannya. Kita tarik lagi. Tuh, 55 di sini. Ini kan baru 0,6. Harusnya 56 di sininya nanti berubah. Tarik lagi ke sini. Tuh, 56 kan? Tarik lagi di sini. Oke, bisa nggak di zoom terus sampai gede? Kita zoom sampai gede. 3 digit. Ya, kita gede. Tuh, 56, 565, 57. Tuh, kita coba tarik lagi. Oke, udah maksimum di sini. Oke, 566. Ya. Kalau kita tarik lagi sampai 4 digit kita ambil, terus kita zoom terus sampai besar. Tuh 567. Ya. Kita lihat di sini tadi 567 kan? Seperti itu. Jadi jawabannya ini tadi, inilah titiknya 567. Sekitaran gini dia. 567 kalau mau fix lagi, majuin lagi nih berapa digit terus. Majuin lagi tuh 567. Maju lagi terus nih. 5673 di sini. Tuh, 571. Ya, 71, ininya 712. Begitu. Ya, jadi nilainya akan terjadi perubahan seperti itu. Oke. Oke, itu ya. Itu metode yang kedua. Siap, Mangga. Salam. Oke. Ya, bisa ya. Nah, sekarang metode yang ketiga. Kita simpel-simpel aja ya, maju review. Metode yang ketiga dengan metode regula falsi. Regula falsi. Oke. Nah, kata-kata ingat dari katanya ini, regula falsi. Falsi itu false
falsu ya. Jadi nilai tidak sebenarnya. Regula itu aturan, regulation, aturan. Nah, konsep ini sama sebenarnya. Jadi ketika titik itu pergerakannya berpindah kemana? Ya, ya. Oke, jadi pergerakannya berbeda, berganti kemana dia posisinya, nilai X-nya ini, pergeserannya. Jadi dari titik ini. Nah, ini perhitungannya sama, ya. Jadi titik awalnya tadi min 1 sampai 0, ini A dan B, ya. Sama X-nya ini ditentukan dari mana? Rumusnya ini X-nya tadi. Dari fungsi FB sama FA-nya tadi, masukin dulu. Tapi sebelum menentukan nilai X, kita harus hitung dulu FA sama FB-nya. Jadi dibalik nih arahnya nih ya. Jadi kita nggak bisa pakai menentukan fx dulu nih. Contohnya gini. Pak, kita nggak bisa menentukan fx dulu. Ini dulu. Kenapa? Karena nilai awalnya kan nggak ada. Nah, x ini didapat dari mana? X ini didapat dari f. Rumusnya kan ini. Fb dikali A dikurangi fa dikali B. Dibagi berapa tadi itu? Nah, maka ini harus kita hitung dulu ini. fa-nya nih. fa-nya kita hitung dulu. Kenapa? Karena nilai A-nya udah dapat. B-nya juga udah dapat. Oke. Baru hitung fx. Ya. Nah, x-nya habis ngitung fa fb, baru x-nya hitungin dari sini. Ya. Coba lihat algoritma yang sebelumnya. Nih. Ya. Tuh fb dikali fa dikali a dikurang fa. Bagi fb. Dapat x-nya, baru hitung x-nya, baru ngitung fx. Harusnya urutannya pindahin ke sini ya, jangan di sini. Harusnya ini sheet ini yang fa fb ini pindahin ke sini dulu biar bisa dapat baru x. Ya, baru X, hitung X. Baru X itu dapat Fx. Dah, selesai sampai situ. Kalikan hasil perkalian tadi antara Fx dengan Fb tadi. Kalikan ini Fx dengan Fa. Oke, hasil perkaliannya. Nah, yang berikutnya, nilai berikutnya, iterasi berikutnya ini dilihat dari sini tadi ketentuannya. Nah, ini. Tuh, ini ketentuannya. Kalau dia kurang dari 0, maka B jadi X. Jadi kalau kurang dari 0, B-nya jadi X tuh. Karena ini kan minus semua ini. Minus semua, minus, 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 minus. Maka nilai B ini yang X semua nih. Pindah ke sini semua dia. Tek, tek, tek. Nah, untuk yang berikutnya nggak usah dihitung lagi nilai B. Tapi B ini diambil dari X, copy ke sini. Copy ke sini. Ingat kata-katanya nih. Kalau hasil perkalian ini kurang dari 0, maka B-nya jadi X. Itu logika komputernya gini gitu. If B kali X ini kali ini, nah karena ini lebih kecil, minus dari 0, maka B-nya sama dengan ini copy. Copy semua sama kan, ini kan dilihat tuh sama. Tuh. Sudah dapat ini, A-nya tetap berarti, nggak berubah. Ya sudah, hitung lagi, copy lagi. FA, FB-nya. Hasilnya minus, 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 minus. Seperti itu. Itu ya. Nah, FB-nya sama dengan Fx. FB-nya ini sama dengan Fx. Jadi kalau dia nilainya kecil, maka ini sama dengan ini. Mulai iterasi kedua. Ini nanti di Fx sama ini FB sama dengan Fx. FB sama dengan Fx. Nah, ini kan copy ke sini. Itu. Ya, kita hitung lagi titiknya. FB kan masukin ke sini kan? Masuk lagi dia ke sini. Terus hitung terus. Prosesnya nanti ya, ketika udah dihitung berhenti. Jika tidak A sama dengan F, A sama ini. Akarnya adalah terakhir. Ini kan lihat ini nilainya nih, udah 000 hasilnya nih di sini. Ini kan no nih, yang ini ya fx ini. Ini kan udah minus ya 4,3. Ini kan 0,004. Ini 0,4. Ini pangkatnya 5, ini pangkatnya 5, ini pangkatnya 6. Maka jawabannya terakhir ini ya yang lebih dekat terhadap titik error ini. Ya. Karena errornya ditentuin oleh kita batasnya berapa, maka di sini kita dapat di sini. Nah, ini nilai ini sudah mendekati sini. Kalau kita tarik lagi sampai iterasi ke berapa, bisa jadi iterasi yang ke-20, ke-15 itu jawabannya. Jawabannya mana? X-nya iya ini. Itu. Tadi kita udah gambar belum persamaannya tadi ya? Coba lihat. Nah. Coba kita lihat di sini. Nah, ini coba ya. Sama nggak ya tadi persamaan? Oke. Sama ya. Nah, tadi kan titiknya kan di sini kan jawabannya.
Kan min 0,5 ya. Kalau kita zoom 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 tuh kan 0,567 ya. Kita lihat di sini. Tuh, 0,567 kan? Ini jawabannya. Berarti udah benar ini. Itu regula palsi. Jadi regula palsi itu yang dikatakan palsinya yang mana? False yang salahnya. Yang ini, penentuan ini, titik ini. Nah, ini titik ini nih. Jadi nilai X ini yang menentukan, sorry, nilai perkalian ini. Ini falsi. Jadi nilai palsu itu titiknya dimisalkan dulu. Nanti nilai berikutnya dirubah dari hasil perhitungan. Jadi aturan untuk memindah-mindahkan. Seperti itu. Oke, terus yang berikutnya ini close metode regula palsi. Yang berikutnya adalah metode iterasi. Oke. Iterasi sederhana ya, iterasi sederhana. Oke. Nah, kalau metode iterasi sederhana, itu kita harus mengeluarkan nilai X-nya. Ya, nilai X-nya harus kita keluarkan dari persamaannya. Ya, beda dengan metode Newton-Raphson atau apa. Jadi, persamaan yang model awal ini harus kita keluarkan dengan posisi X-nya di sini. Untuk mendapatkan nilai GX. Ya. Nah, pada saat mengeluarkan nilai X ini, akan diperoleh banyak sekali persamaannya. Ya, jadi kan kalau X kuadrat min 2X min 3, itu kan bisa macam-macam itu ininya X-nya. Bisa X sama dengan akar 2X plus 3, bisa juga kan gini, kalau X kuadrat ya. X kuadrat sama dengan 2X min plus 3. Nah, ini satu. X-nya sama dengan akar 2X plus 3. Nah, ini satu. Nah, sekarang kalau saya tuker X-nya ini, yang 2X ini yang saya ambil, maka kan 2X-nya di sini dia. 2X ya sama dengan X kuadrat plus min 3. Nah, X sama dengan X kuadrat min 3. Ini kurung ya, kurung buka, kurung tutup, bagi 2. Nah, ini salah satunya modelnya. Jadi metode iterasi sederhana ini sebenarnya memisahkan, mengeluarkan nilai X sesuai dengan nilai yang kita inginkan. Nah, nanti dari dua persamaan X ini, belum tentu jawabannya ada di nomor satu ini atau di ini. Belum tentu. Makanya harus dicoba dua-duanya. Jadi belum tentu memilih mengeluarkan ini dengan memilih yang mengeluarkan X yang ini, jawabannya akan berbeda. Ya. Kenapa? Maka di dalam metode iterasi sederhana ini akan ketemu istilah konvergen sama divergen yang kemarin waktu itu saya tanyain, udah ada yang jawab. Jadi kalau metode konvergen sama divergen itu metode iterasi sederhana, itu kalau titik awalnya x0-nya ada di sini, ya ada di sini. Nanti dia akan melakukan, kalau dia konvergen, dia akan mengecil menuju nih. Ya, x1, nanti x0 sini. Nah, ketemu di sini 1. Ya, potong ini. Nah, ini ketemu titik ini nih. Tek, titik potongnya di sini. Nanti lihat titik perubahannya di sini. Jadi nanti kalau misalkan dia di sini mulainya, misalkan X1-nya ada di sini, ini titik tarik ke sini, potong ke sini, potong terhadap kurva ini kita tarik garis lurus di tengah-tengah diagonalnya. Tarik ke sini, makin ke sini dia potong ini, makin mengecil titiknya tuh. Ketemu. Nah, nanti titik potongnya itu nanti akan ketemu diisolasi di satu titik yang ini. Terisolasi. Ya, jadi bisa jadi ketemu di satu titik seperti itu. Jadi metode iterasi sederhana itu mencari titiknya ada di mana. Itu. Ya. Oke. Nah, contohnya gini. Nah, ini kan ketemu nih. Kalau ini konvergen dia. Ketemu. Kenapa? Karena di satu titik di sini. Ya. Ya, kalau dia makin membesar, ini kan makin membesar dari yang dalam dulu keluar, makin keluar dia. Tuh, keluar. Akhirnya membesar. Jawabannya bisa jadi nggak ketemu. Menjauh dari nilai yang mendekati. Ya, konvergen yang kita inginkan adalah biasanya konvergen menuju satu titik terdekat. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh soalnya. Ya, jadi persamaan ini tadi kita keluarkan X-nya. Nah, ini kan X-nya dipindahin ke sini ya. Jadi min. Minnya pindahin ke sini jadinya ini. Nah, titik awal min 1. Udah tinggal masukin aja ke dalam persamaan itu. X-nya dihitung dari mana?
X-nya. X-nya masukin ke nilai awal tadi, ke sini tadi. Ya, ini kan titiknya nih, nih. X-nya nih. XI-nya sama hitung. Masukin ke dalam itu. Ya. Oke. Jadi ini fx ini masukin ke persamaan ini. Yang ini fx ini, yang fx ini, sedangkan gx ini yang ini. Masukin ke ini. Ya. Nah, karena dia sampai 10 titik awalnya, iterasinya sampai 10, ini kan hitung sampai n, n-nya kita minta sampai 10, maka bisa jadi jawabannya ada di sini, titik ini. Ya, coba ya kita cek ya, bentar kasih gambarnya. Agak meragukan juga ya, coba dicek dulu. Dia rumusnya apa tadi? X tambah E pangkat X. X ditambah E pangkat X. X ditambah E pangkat X. Oke. Nah, ini kan, tuh. Tuh, ini kan titik potongnya ini kan. Ini saya kecilin ya. Oh, ini kan titiknya kan 0,0 ini 0,5 ini, min 0,5, 0, tarik nih. Ya, ada di sini kisarannya. Sekarang kita lihat ke slide kita tadi. Itu kan 0, min 0,56 ya. Nah, ini kita lihat di jawaban yang kita tadi ini. Tuh, min 0,5 sekitar ini. Kalau ini saya tarik lagi tuh 0,556 ada di sini. Berarti benar itu. Ya. Oke, benar ini berarti jawabannya, titik potongnya. Jadi nanti dia makin makin jadi nanti hasilnya tuh gini dia. Nah, ini kan min 1 titik awalnya. Ini kan kalau garis saya tarik garis ya. Di sini min 1. Nah, di sini min 2. Min 2. Ya, di sini 0. Di sini 0 ya. Nah, ini kan min 0,56. Jadi nanti dari titik awal ini dia nanti kan tadi kan garisnya kan gini katakanlah motongnya di sini. Nah, di sini. Dia gini nanti tarik sini. Ya, ini 0,6. Berarti dia nanti ke sini dulu, membesar dulu ke sini. Min 0,6 di sini. Terus kemudian tarik ke sini, makin ke sini. Nah, makin ke sini, makin ke sini. Ketemu di titik terakhir ini. Ya, dari jari satu ini terus narik-narik makin ke dalam. Ya, ketemu di titiknya. Oke. Lanjut ya. Nah, terkadang di soal-soal ini, nah ini ada yang membesar nilainya. Ini contoh divergen. Jadi pada saat kita memilih soal di metode iterasi, nah ini catatan bagi kalian. Kalau siapa tahu nanti di soalnya itu ada yang model seperti ini. Pada saat memilih soal, ini soalnya nih, x kuadrat min 2x. Pada saat memilih modelnya seperti ini, atau memilihnya model yang seperti ini, atau modelnya seperti ini, ada tiga nih, tiga model nih. Jadi persamaan ini kalau dikeluarin ada tiga. Ya, kita ubah gx dengan hasil yang berbeda. Nah, kalau kita coba satu-satu, ya, ini lihat ini. Nah, kalau lihat di soalnya ini, kalau angkanya ini x-nya ini makin membesar, ini kan positif membesar itu kalau dia pangkatnya makin gede nih. Makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Berarti stop, jangan pakai yang ini. Ini coret. Jawabannya bukan ada di sini. Ini karena apa? Karena divergen dia nanti, makin membesar. Jadi lingkaran itu gini, makin gede, makin gede, makin gede seperti itu. Cek nomor 2 lagi. Lihat angkanya. Waduh, ini makin makin positif nih Pak. Positif, 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 positif nih. Makin gede nih. Ini kelihatan 3. Walaupun ininya 3, tapi ujungnya yang gede nih, 400 nih. Oke, coret ini. Cari yang ketiga. 3 min X min 2. Nah, ini kan kecil nih, makin kecil nih. Ini ini 1,5, min 6, terus turun, 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 turun. Makin kecil ke sini dia. Nah, 0,9. Gitu. Jadi yang kita pilih adalah yang ketiga ini. Hasilnya jawabannya adalah X-nya sama dengan min 0,999. Nggak percaya, tinggal digambarkan. Ya, kalau nggak percaya. Kalau misalkan kita nggak yakin, tinggal digantikan di sini pertamaannya. Apa nih? X kuadrat. Nah, katakan gini kan soalnya. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Sorry, pangkat ini salah. X kuadrat min 2X min 3. Nah, oke. Ini saya minimize.
Ini saya tuh, lihat nih hasilnya nih. Saya kecilin ya biar kelihatan tuh. Ini kita zoom ini. Tuh. Coba lihat. Ini kan min 1 nih. Yakin min 1? Kalau saya sih nggak yakin min 1. Karena apa? Tuh, kita lihat ini. Kalau kita besarkan ini. Bukan min 1 di aslinya, potongannya tuh. Tuh, 1 koma ini aja udah sekian ya. Ya, titiknya kan ke sini nih, mendekati sini. Tuh. Oh, ini udah 4 digit ini di belakang koma. Berarti titiknya kan di min 1 di sini. Ya. Jadi kalau kita tadi menggunakan jawaban ini nih. Tuh, ini kan jawabannya ini nih. Tuh, min 0,999. Kalau tarik lagi kayaknya 1 dia sampai di iterasi ke-12. Gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan di metode iterasi sederhana ya. Jadi pemilihan persamaannya hati-hati mendekati konvergen atau divergen. Nah, di slide yang terakhirnya ada penjelasan cara menentukan dia divergen apa tidak. Ya, dari turunan kalau mau diambil. Ya, seperti itu. Oke, saya tutup. Kita maju ke slide berikutnya. Metode Newton-Raphson. Ya. Nah, kalau metode Newton-Raphson, ini dia menggunakan nilai awalnya dibutuhkan turunan yang tadi saya sebutkan. Turunan. Kita butuh turunan. Makanya Pak mencari turunannya dari mana? Nggak usah repot-repot, pakai GeoGebra aja ya. Karena kita nggak belajar matematika dasar itu. Saya asumsikan kalian bisa tahu cara menurunkannya. Makanya pakai software di situ. Ya, jadi kalau di saya di waktu semester 1 masih ngitung manual, tapi kalau udah di atas kita nggak pakai hitungan manual lagi, pakai software aja. Nah, nilai X-nya itu titik awalnya. Ya, fx dari mana? Masukin ke persamaan atas nilai X-nya ini. X-nya ini, fx ini masukin ke nilai atas, yang persamaan atas. Sedangkan ini adalah nilai turunannya, masukin. Ya. Oke. Gitu ya. Nah, yang berikutnya tadi lihat ketentuannya. Ketentuan untuk nilai berikutnya. Nih, nilai berikutnya nih. Pakai rumus ini. XI dikurangi Fx bagi ini. Jadi XI ini adalah yang mana? Nilai ini 3. 3 nanti 3 ini dikurangi ya. Mana nih? Oke. Yang ini nilai ini didapat dari mana? Ya, 3 dikurangi Fx dibagi ini. 18 dibagi turunan. 35. Dapatlah nilai ini. Ya sudah, kalau udah dapat X tinggal dimasukin kan, keturunan dan ke nilai fx-nya. Yang bawahnya tinggal di copy, seret copy sampai bawah. Nah, karena dia batasnya ini, lihat nilai yang paling mendekati nilai errornya. Kalau soalnya minta errornya ketelitian sampai berapa, kalau dia udah gini nih, errornya kan 0,0, ini nolnya ada 4 di sini. Ya sudah selesai, jawabannya adalah 2. Tuh. Itu. Jadi kalau ditarik tuh, di sini titiknya tuh gambarnya. Itu, ya. Oke. Nah, ini sama juga nih soalnya ya, kayak tadi ya, tinggal batasnya tinggal dicari ketelitiannya, Newton-Raphson. Nah, ada salah satu hal permasalahan di metode Newton-Raphson. Kadang-kadang gambarnya itu nilainya itu dia tidak apa? Tidak apa maksudnya itu gambarnya tuh titik potongnya banyak. Nah, kadang-kadang kita salah menentukan titik awalnya. Mana sih metode Newton-Raphson? Nah, ini saya mau lari ke sini. Metode secant, metode. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, terkadang di metode Newton-Raphson itu titik potongnya tuh banyak. Tuh, ini. Ini contoh persamaannya nih. Ini saya gambarkan. Saya gambarkan fungsinya ini. Saya hapus dulu ya. Soalnya apa nih tadi? X dikali eksponen ya. Oke. Oke. Min X ya. Oke. Ditambah cos 2 dikali X. Ya, enter. Enter ya.
Oke. Nah, ini. Kita lihat gambarnya ini. Gambarnya ini saya close, ini saya close. Saya minimize. Nah, nah ini lihat ini gambarnya ini, ya. Saya sengaja tadi gede tuh. Lihat titik tuh. Kalau gambarnya seperti ini, ya. Kenapa? Karena nilainya cos sih, ada cosinusnya nih. Tuh ini cosinus. Kalau cosinus dia pasti kayak gini gambarnya. Nah, kalau kita lihat ini titik potongnya banyak tuh, ya. Ya, titik potongnya bisa dari 0 sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai 6 atau 0 kalau kita batasnya kita ambil 0 sampai 6, kita akan punya titik potongnya itu ini 1, 2, 3, 4 kalau kita punya itu. Nah, titik ini ya, nah ini gambarnya gini. Maka terdapat 3 nilai akar, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Nah, makanya kalau kayak gini gimana Pak cara menentukannya? Kalau saya tentukan misalkan katakanlah soalnya ini saya ganti ke sini tadi ya, sorry punten. Kalau saya pilih salah pilih titik, misalkan contoh nih, saya pilih titiknya nih. Saya ambil titiknya antara -1 sampai 2 ada di sini. Kan nggak ada titik perpotongan di sini. Maka jawabannya nggak bakalan konvergen jadi nantinya. Akan membesar nilainya. Makanya ketika saya cari di sini ada 3 titik ini. Nah untuk mencari batasan batasan nilai awal, batasan dari mana sampai mana, maka kita modifikasi. Ini bukan secant ya. Newton Raphson-nya kita modifikasi. Kita modifikasi dengan menggunakan metode, sorry. Nah, kita kita modifikasi dengan menggunakan metode tabel. Jadi kita masukin dulu batasnya 0, kita tebak dulu nilai awalnya itu 0 sampai 2 deh kira-kira. Kita coba. Nah, kalau terjadi perubahan di sini nilainya terjadi tanda titik di sini. Nah, ini kan kita lihat nih. Oke, nilainya di sini nih ketemu. Ini perubahan tandanya kan di sini. Nah, ngambilnya jangan di antara 0,8 sampai 1, tapi ambil yang setelahnya di bawahnya. Nah, titik ini yang udah kita tentukan ini kita jadikan sebagai titik awal. Jadi setelah kita ini yang metode tabel itu yang ini dimodifikasi untuk mencari titik awalnya. Seperti itu. Baru kita hitung biasa. Nah, kemarin ada yang tanya saya, "Pak, nilai Y dari mana ngitungnya?" Nilai Y itu di copy saja ke sini nanti. Ya, kalau yang metode tadi sebelumnya itu. Nah, kalau untuk kasus ini dia berbeda. Ya, nilai X-nya ini, Y-nya dari mana? Ya, dari kan kalau tadi kan turunan ya, ini kan turunan dan segala macam dihitung. Ya, maka kita pada saat menghitung titik ini, maka yang kita ambil yang antara titik 1 sampai 1,2 ini, gambarnya yang mana? Gambarnya yang ini. Sorry, mana sih? Oke, sebentar nih, biasanya mati lampu nih, mau hujan ini. Nah, ini kan titiknya. Tuh, -1 ini. Berarti kita mencari titik awal yang ini. Ya, titik awal 1 sampai -1, 1,2 itu 1 sampai 1,2 itu antara ini titiknya mencari. Yang titik ini yang kita cari itu. Ya, 1 sampai gitu. Jadi kita mencari nilai titiknya itu ada di situ nilainya. Pada saat kita hitung, kita ketemu di angka di angka 0,97. Jadi bukan persis di angka 1 dia. Jadi antara 1 sampai sampai ini ya kita perbesar, ternyata titiknya adalah ini. Ya, kita mencari ini 0,9. Ya, begitu. Nah, begitu juga untuk metode metode secant ya, metode yang secant sama juga seperti itu. Tapi dia nggak, kalau metode secant kan nggak pakai turunan ya. Coba metode secant terakhir ya. Ini metode secant. Sorry, salah. Metode secant. Oke. Nah, metode secant kan ini. Ya, metode secant. Oke. Nah, metode secant kan seperti ini dia. Jadi range-nya ini nanti menentukan areanya. Ya. Nah, Y-nya ini diambil dari sini nilai fx yang udah kita hitung karena toh kita ngitung fx ini sama dengan y. Maka ini sama tuh nilainya di sini. Ya. Nah, batasannya dari mana? Errornya ini kalau dia sudah memenuhi syarat nilai ini. Maka inilah titiknya 0,8. Jadi titiknya ini kan kalau digambarin ada dua nih. Yang mana sih Pak yang tepat? Apakah ngitung sebelah sini, apakah sebelah sini? Nah, ini kebetulan kita dengan range 0,8, 0,9, min 0,9 itu yang sebelah sini yang kita ambil. Yang titik sebelah sini. Jawabannya adalah di sini. Sorry, 0,8 min 0,9 sama ini. Ini yang kita cari ya. Sorry, ini positif kan ya.
Berarti yang ini yang kita cari, bukan yang ini, bukan yang minusnya. Gitu. Ya. Nah, sama dengan metode Newton-Raphson, ya, ada juga error dia, ada juga bukan error ya, ada juga harus yang diperbaiki. Nah, metodenya secant ini kita modifikasi dengan metode tabel. Ini contohnya. Ya, dibuat metode tabel, kita dapat titiknya, ya, kita rubah, terus kita hitung nilainya. Seperti itu, ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Oke, itu ya. Kira-kira reviewnya. Jadi tadi untuk yang UTS nanti kita menggunakan penyelesaian dengan metode-metode ini. Soalnya yang tadi itu seperti tadi. Mana sih soal UTS tadi? Ya, jadi soal UTS-nya tadi seperti itu kira-kira. Untuk mempermudah jangan menggunakan apa tuh? Jangan menggunakan hitungan kalau turunan jangan ini, gunakan GeoGebra aja. Kalau pakai yang Microsoft Matematik itu di Windows 10 ada yang nggak jalan ya. Jadi makanya saya cari pakai GeoGebra seperti tadi. Nah, ini contoh soalnya. Nanti saya copy ke apa? Ke Edmodo ya. Nih, metode Newton-Raphson ya. Sama. Pilih 1, pilih 2 dari 3. Jadi nggak banyak yang dikerjakan. Oke, kerjakan dengan Excel, jadikan file PDF, jawabannya diupload di MyCC. Gitu ya. Oke, silakan sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada sampai sini ya, buat kita UTS ya. Kalau misalkan nggak ada, ya sampai sini. Oke, absen jangan lupa ya. Saya coba klik dulu nih link absennya bagi yang baru bergabung atau yang keluar masuk tadi itu. Nah ini link absennya jangan lupa. Tuh. Oke sampai sini ya. Terakhir saya mau copy buat absen ya. Oke. Oke ini 23 orang ya. Oke, saya print screen dulu ya, buat absen. Oke, silakan ada pertanyaan? Cukup ya. Oke. Oke, terima kasih kalau tidak ada pertanyaan sampai sini ya. Nanti silakan dicoba yang latihan-latihan atau ada yang mau bertanya nanti di WA boleh atau di Edmodo itu buat apa latihan-latihan yang akan kalian kerjakan. Nanti ujiannya seperti itu ya. Usahakan kerjakan sendiri dulu ya. Ya. Karena kan gini, ujian daring itu kan kita nggak saling tahu nih siapa yang sama dengan siapa sama siapa kecuali dicek sama-sama. Nah, makanya soalnya kan dibuat berbeda seperti tadi. Ya, nah terus untuk itu makanya trust kalau di daring ini tuh trust ya, kepercayaan ya, saling percaya sama percaya. Jadi model online gitu tuh seperti itu. Kalau kita tidak saling percaya, bingung kita. Makanya coba kerjakan semampu, sebisa. Kalau nggak ada, tanyakan. Ya, dicoba. Seperti itu. Oke, dari saya sampai sini. Kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan sekali lagi? Halo? Oke, nggak ada? Oke, kalau nggak ada sampai sini ya. Ya semua ya. Mudah-mudahan dengar nih apa yang saya sampaikan ya. Jadi nggak hanya ini satu arah. Oke, terima kasih. Oke, ya Aris, terima kasih komentarnya. Terima kasih atas sekali lagi atas waktunya ya sampai sini. Ya sukses buat kita semua. Jaga kesehatan. Saya tutup ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya close ya.